rabbil alamin. Alhamdulillah amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala syarifil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumid wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan, kita baru memulai ya sekarang pada malam ini setelah kita menyelesaikan kitab Bidayatul Hidayah. Setelah kita menyelesaikan kitab Bidayatul Hidayah dari pada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Sekarang kita masuk untuk memulai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya daripada Qutbil Daw wal Irsyad Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Addad wa Alawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumuhi ulumi sayyidil awliya wa sholihin min darina amin. Jadi kita mulai di muqaddimah pendahuluan kitab itu, mulai beliau dengan basmalah sebagaimana kitab-kitab para aslafun as-solihun dan ulama terdahulu pasti dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya, la haula ainal maksiyah wala quwwata ala ta'ah. Dan tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim yang maha luhur lagi maha agung. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tiada ilmu bagi kami ya, la ilma lana, tidak ada ilmu itu ya, tidaklah ilmu itu ada ya, lana untuk kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa perkara yang kau ajarkan kepada kami perkara itu, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha alim, maha mengetahui lagi hakim, bijaksana. Itu permulaannya. Ini ucapan para malaikat, qaulu subhanaka la ilma lana, dan seterusnya. Ini mengembalikan ilmu kepada Allah. Allah Rasulullah a'lam. Kemudian sehingga itu cocok dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu ya, sehingga orang itu insyaallah dengan dia mengembalikan ilmu kepada Allah selamat daripada ujub, daripada dan sebagainya. Karena Imam Ghazali sendiri di Ihya itu mengatakan salah satu yang mutakabbar bih. Jadi takabur itu ada mutakabbar alaih, ada mutakabbar bih. Mutakabbar bih itu yang ditakaburi. Nomor satu yang beliau sebut yang ditakaburi itu ilmu. Sulit orang memiliki ilmu itu untuk tidak sombong, itu sulit. Panas lah bahasanya ilmu itu ya, sehingga ya, jadi yang beliau sebut di antara mutakabbar bih itu yang pertama kali ilmu, baru kemudian harta dan seterusnya. Sehingga malaikat ini berkataan malaikat, qaulu subhanaka la maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian dan juga para sahabat begitu pula, ada pada mereka seperti di hadis innamal a'malu binniyat ini, hadis hadis Jibril ya, di akhirnya itu kan Allah wa Rasul alam
Ya. Apa tadi ya Umar? Hal tadi. Ya. Apa kau tahu siapa tadi yang mengajarkan ini? Bilang Allah Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul mengatakan tadi itu Jibril. Hadza Jibril ja'akum yu'allimakum dinakum. Yu'allimukum dinakum. Ya. Jadi adabnya para sahabat pun begitu. Mengembalikan ilmunya ke Allah dan Rasul. Allah Rasuluhu a'lam. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdalah. Ya, disitu tiada Tuhan, tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maksud engkau tiada pengetahuan bagi kami dan seterusnya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya, di halaman 1 itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Tuhan penguasa alam. Alladzi ja'ala da'wata. Ya. Yang mana Allah telah menjadikan dakwah itu. Saya mungkin artikan harfiah yang ada di sini, jadi mungkin ada sedikit beberapa selisih arti atau urutannya, jadi saya artikan harfiah dari kitab aslinya. Jadi antum nyimak di sini. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, yang mana Allah telah menjadikan siapa Allah tadi ad-da'wata akan dakwah itu seruan ilal huda kepada petunjuk. Dakwah itu kan seruan. Seruan, panggilan, undangan itu dakwah. Ya. Yang mengundang kita adalah Rasulullah SAW. Wadalatul khair. Dan ini Allah ini Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang penguasa alam, penguasa kita semua. Itu menjadikan dakwah kepada petunjuk. Seruan, menjadikan tugas untuk menyeru orang pada hidayah, huda. Dan dalalah al-khair, menjadikan tugas dalalah menunjukkan orang atas kebaikan. Wan nasihat alil muslimin, dan tugas sifat tulus kepada kaum muslim. Tugas sifat tulus, salah satu bentuk ketulusan kita adalah menasihati. Sifat tulus bagi orang mukmin min afdolil kurubat. Allah jadikan semua itu termasuk paling utama-utamanya kurubat, amal-amal yang mendekatkan pada Allah Ta'ala. Yang paling utama di antara amal yang mendekatkan pada Allah adalah dakwah, menyeru makhluk Allah kepada Allah. Dan begitu juga dalam kitab Jawahirul Quran bahwa fungsi utama Quran itu adalah menjelaskan al-mad'u ilaih, menjelaskan bayanul mad'uwi ilaih. Di kitab Jawahirul Quran itu Imam Ghazali menyebut 6 pokok fungsi Al-Quran. Satu adalah menjelaskan al-mad'uwi ilaih, siapa yang kita ini diseru kepadanya, siapa zat yang kita ini diseru kepadanya. Itu Allah. Fungsi utama Quran itu menjelaskan siapa Allah dari awal sampai akhir. Ya. Itu termasuk dakwah kepada Allah, itu masuk paling utamanya kurbat, kedekatan. Juga menunjukkan pada kebaikan. Wa arfa'id darajat, termasuk paling tingginya derajat. Warfa'id darajat, paling tingginya derajat. Wa ahamil muhimmat, paling pentingnya di antara yang penting fitin dalam agama. Ya. Jadi dakwah itu dijadikan oleh Allah paling pentingnya di antara yang penting. Wa dzalika, dan itu yakni tadi itu dakwah ilal huda dalal khair dan nasrul muslimin itu, ya, dan utawi mengkono-mengkono iku mau dakwah, ya. Ya. Utawi mengkono-mengkono dakwah ilal huda lan sapa nunggale iku tadi iku sabilu anbiya'illah. Itu semua adalah jalannya para nabi-nabi Allah, al-mursalin, yang diutus oleh Allah. Jadi orang yang berdakwah itu seolah-olah mengemban tugasnya para nabi, karena itu tugasnya para nabi, dakwah itu. Wa auliya sholihin, tugasnya para aulia sholihin. Jadi orang yang sudah diizinkan oleh Allah atau ditaruh di medan pada dakwah itu tadi, berarti dia seolah-olah mengemban tugasnya para nabi, para aulia. Wal ulama'il amilin, tugasnya para ulama yang mengamalkan ilmunya, ar-rasikhina, yang mendalam fil ilmi, dalam ilmu dan keyakinannya. Wa sallallahu wasallam, setelah hamdalah pasti sholawat, basmalah, hamdalah, sholawat itu mesti. Di kitab-kitab salaf pasti itu. Wa sallallahu, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat. Semoga senantiasa melimpahkan sholawat Allahu, siapa Allah Ta'ala, wassalam, dan melimpahkan salam ala sayyidina, kepada junjungan kami,
Wa maulana dan majikan atau tuan kami. Muhammadin Rasulil Amin, Nabi Muhammad itu seorang rasul yang amin yang dipercaya. Wal Habibil Makin, seorang kekasih yang dikokohkan oleh Allah kedudukannya. Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi. Boleh baca Khatimin Nabiyyin, penutup para nabi. Khotam ya, penutup. Tentang khotam itu ada dua pendapat ya, yaitu sama dengan khotim cuma lughahnya beda. Satu diucapkan dengan fathah. Seperti tobe dan toba. Tobe itu stempel, toba sama. Cuma beda lughah. Satu kasroh, satu fathah, maknanya sama. Sebagian mengatakan oh enggak, khotim itu isim fa'il, khotimun penutup. Sedangkan khotam itu alatnya. Alat toba, alat untuk stempel. Tapi makna muara maknanya sama. Stempel itu kan surat itu kan jadi konsepnya khotam. Ini yang dipelintir sama Ahmadiyah. Ya. Surat Al-Anbiya itu surat Al-Ahzab. Ya. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Disitu kan dibaca yang umum qiraat Imam Asim wa khataman nabiyyin. Ini diperintah sama Ahmadiyah. Khotam itu kan cincin. Berarti itu bukan menutup para nabi kata dia. Jadi Ahmadiyah, Ghulam Ahmad Qadiani itu, Mirza Ghulam Ahmad itu kata dia, itu kan nabi katanya. Nabi Muhammad itu bukan kok disitu kan khotam katanya. Ini bodoh diketokno goblok. Kenapa? Karena konsep walaupun seandainya pun kita ambil khotam itu bermakna cincin, tetap konsep khotam dulu zaman itu, zaman Nabi. Lihat di Bukhari. Kenapa Nabi latar belakangnya mengambil khotam itu untuk stempel surat, katanya para sahabat, ya Rasulullah, innahum qaumu ahli kitab atau ya, la yaqra'una al-kitab illa maktuman. Mereka tidak mau membaca surat kecuali kalau surat itu ada stempelnya. Jelas siapa yang kirim baru mereka mau baca surat. Ya sudah kalau gitu buatkan saya stempel, dibuatkanlah cincin khotam itu. Muhammad, Rasul, Allah. 3. Muhammad, ada yang bilang Rasul yang di atas, Allah paling atas. Dibalas khotam. Bahkan dinasti Ming terakhir, Manchuria, itu stempelnya itu dianu sama Inggris kan. Jadi stempel raja itu, Manchuria itu cincin besar. Jadi kalau sudah rajanya itu mau buat surat apa, terakhir ada stempel raja. Itu menghindari pemalsuan. Maka stempel itu sekaligus berfungsi sebagai khotam itu tadi. Sehingga pasti raja ini yang kirim, tidak mungkin orang lain. Rasulullah pasti beliau yang kirim. Stempel itu kira-kira di atas apa di bawah, apa setelah jadi, apa sebelum jadi di stempel. Kan setelah jadi surat itu di bawah di stempel. Jadi mana khotam walaupun diambil stempel itu tetap penutup. Kalau memanai semuanya itu berarti harus belajar bahasa Arab lagi. Apa khotam itu? Ojo dianggap cincin di otak sakar PDW cincin kalau cincin bahasa India deh, kau Mirza Ghulam Ahmad sana bahasa India itu kan ini orang India. Inggris yang sekarang, Inggris tuh biang kerok. Semua anunya dia, si yang gulat itu dilindungi sama dia. Pemimpinnya Mirza Ghulam Ahmad itu dilindungi sama dia. Pokoknya pemimpin kerok itu dia yang melindungi sampai sekarang dengan alasan ya kemerdekaan dan macam-macam lah. Terus panjang urusan. Ini khotamun nabi atau boleh baca khotimun nabi, sama penutup para nabi. Wa imamil muttaqin, pemimpin orang yang bertakwa. Sayyidus sabiqin wal laiqin. Ya. Khotamun nabiyin, khotimin nabiyin atau khotamin nabiyin wa imamil muttaqin wa sayyidus sabiqin, penghulu para sabiqin. Sayyidis sabiqin, penghulu para sabiqin, orang-orang yang generasi awal yang mendahului, walaikin, dan orang-orang yang akan datang, generasi yang akan datang. Beliau pemimpinnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, itu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, saya adalah pemimpin seluruh Bani Adam dan saya tidak sombong, atau tidak ada kesombongan yang pantas untuk dibanggakan melebihi yang saya diberikan oleh Allah ini. Wala fakhr. Ay wala fakhra illa dzalik. Wala ali wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin. Dan kepada
Juga sholawat salam itu juga terlimpah kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Sholawat kepada keluarga Nabi itu nasnya di hadis. Dengan sholawat pada sahabat Nabi itu ya dikiaskan kepada keluarga Nabi. Wal ali washabil mukhlisin as-shadiqin. Makanya Syiah kan tidak mau seperti itu. Cuma wal ali Muhammad itu. Ya. Jadi sahabat itu dikiaskan, dikatutkan kepada alin Nabi. Wa ashabil mukhlisin as-shadiqin. Dan kepada keluarga dan sahabat beliau yang mukhlisin, yang ikhlas, memurnikan diri, atau mukhlasin yang dimurnikan oleh Allah. As-shadiqin yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh menjalin hubungannya dengan Allah, jujur dalam hubungannya dengan Allah, shadiq, sidik, sungguh-sungguh, sekaligus sungguh-sungguh pada makhluk. Wa alat tabi'in, dan kepada para pengikut mereka, pengikut Nabi dan para keluarga Nabi. Lahum, itu pengikut bagi mereka, bagi para keluarga Nabi. Bi ihsanin, dengan kebaikan, mengikuti dengan cara berbuat baik, bi ihsanin ila yaumiddin, hingga hari berbangkit, hari pembalasan. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah sholawat dan salam tadi, alhamdulillah, faqad qala Rasulullah, beliau membuka dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Maka sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dan banyak ulama yang membuka kitabnya dengan hadis ini, tabarukan dan sekaligus isyarat betapa pentingnya niat itu. Maka Imam Nawawi tidak ketinggalan di kitab-kitabnya, baik Riyadhus Shalihin, baik azkar, ya, baik itu arba'in Nawawi itu juga semua pasti dimulai dengan kitab innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu bergantung pada niat. Hanya saja itu hasr, pembatasan. Bukan dengan yang selain niat, hanya dengan niat. Amal itu binniyat. Amal itu hanya diperhitungkan kalau ada niatnya. Atau amal itu hanya dinilai berdasarkan niatnya. Dan niat sebagaimana fuqaha mendefinisikan itu qasdus syai', muqtarin bi fi'lin, jadi kesengajaan kita untuk melakukan sesuatu, kesengajaan hati kita untuk melakukan. Makanya dalam bahasa Melayu gantung logat Melayu itu nawaitu al-wudu'a, itu sahajaku berwudu. Sahaja itu menyengaja maksudnya. Sahajaku di pego Melayu itu kan pasti diartikan begitu. Nawaitu sahajaku, aku menyengaja. Jadi niat itu kesengajaan hati untuk melakukan. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Ya, jauhkan niat ingsun itu ya. Wa inna, dan hanya saja bagi setiap orang itu manawa, apa yang dia niatkan. Jadi amal itu bergantung pada niat, dan niat ini, dan bagi manusia itu apa yang dia niatkan. Ya. Hanya saja, itu pembatasan lagi. Hanya saja likulli imri'in, bagi setiap orang, apa-apa perkara yang dia niatkan, yang diniatkan oleh orang itu tadi. Jadi dia hanya mendapat apa yang dia niatkan, baik kualitas maupun kuantitas. Baik kualitas maupun kuantitas. Jadi amal itu bergantung pada niat. Dan niat ini nggak bisa direkayasa. Ya, niat itu ada dua, kata Imam Haddad di Risalah Ma'wana. Niat itu adalah tadi itu qasdus syai' muqtarin bi fi'lin, itu pengertian para fuqaha. Sedangkan niat makna kedua itu sesuatu yang mendorong. Itu. Yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu itu niat. Ini menurut para sufi. Kalau fuqaha itu qasdus syai', seolah-olah niat itu bisa disengaja oleh kita. Jadi kita kondisikan supaya menyengaja untuk niat wudu dan sebagainya. Tapi secara sufi, secara tasawuf, niat itu yang mendorong itu. Dan orang tidak bisa membohongi niatnya sendiri. Dia datang ke majelis, ke tempat, satu tempat, niatnya apa? Yaitu yang mendorong dia itu ngelangkah, yaitu niatnya itu. Sehingga niat itu tidak bisa direkayasa. Tapi niat itu bisa dikondisikan dengan mengkondisikan hati. Yaitu apa? Kita sudah pernah jelaskan teori niatnya Imam Ghazali di Ihya, bahwa ada ilmu, ada iradat, ada kudrat. Saya ngambil kopi ini minum ya. Karena ada
irodat, keretek hati yang gerakkan tangan ini untuk ngambil. Kita silakan irodat, jangan dikacaukan sifat Allah. Saya tidak bicara sifat Allah kudrat irodat ya. Ini irodat maknanya kehendak, kudrat maknanya kekuasaan tangan atau kekuatan anggota badan untuk melakukan sesuatu. Saya ngambil gini, ini kudrat kan? Kudrat ini tergerak oleh irodat saya, keretek hati saya yang merintah ke tangan tadi untuk ngambil. Keretek hati itu bisa muncul dari informasi. Saya tahu ini kopi jahe enak, zen, macam-macam. Nah, informasi itulah yang menggerakkan irodat. Irodat itu menggerakkan kudrat, paham ya? Itu sistematikanya seperti itu. Seorang yang informasinya belum terisi tentang keagungan Allah dan keagungan akhirat dan walal akhiratu khairul laka min, bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia. Apa mungkin muncul kehendak untuk akhirat? Tidak mungkin. Sebagaimana orang kalau kita tidak tahu apa ini yang di gelas ini, jangankan informasi tentang enaknya kopi, apa ini kita belum tahu, umpama belum tahu ini apa, nggak mungkin, nggak ada informasi, nggak mungkin tergerak untuk ambil. Orang yang informasinya tidak terisi tentang Allah dan akhirat, tidak mungkin muncul lillahi ta'ala. Hatta dia 1000 kali lillahi ta'ala 1000 kali, tidak akan muncul selama informasinya belum diservis untuk memunculkan iradat. Kecuali kalau dia sudah betul-betul informasi itu diisi oleh Allah dan akhirat, maka mau tidak mau akan muncul niat iradat itu kepada Allah dan akhirat. Kalau dia sudah mengerti keagungan Allah, mengerti keagungan akhirat yang sangat jauh, nggak bisa dibandingkan dengan dunia, baru akan tergerak iradat pada akhirat, dan baru muncul kudratnya itu, baru muncul perilakunya. Jadi caranya apa? Ya menservis akal dan hati, pikiran kita dan akal kita, sehingga informasi yang terisi adalah tentang keagungan Allah. Dan gimana ya, bersama para aulia, orang-orang yang mengenalkan kepada Allah dan akhirat. Majlis-majlis itu mengenalkan Allah dan akhirat. Setelah terisi baru ya. Itu niat. Jadi niat itu yang mendorong orang. Jadi nggak bisa direkayasa. Apa yang mendorong dia? Ya itu niatnya itu. Hatta dia bisa berusaha membohongi dirinya, anda saya niat untuk ini, percuma saja, dia tidak akan bisa membohongi dia punya. Ya. Coba sekali-kali kita tes niat kita. Sekali-kali kita tes niat kita. Ya. Contoh mau ke masjid ini, betul nggak niat kita ikhlas ini? Coba lihat. Kalau tidak ada fulan, tidak ada fulan, tidak ada anu, tidak ada ini, tidak ada perlu ini, apa kira-kira tetap keluar ke masjid? Nah, kalau iya berarti insya Allah niatnya. Kita kan jarang kita ngetes kita punya niat. Ya. Dan Habib Abdullah Haddad dalam kitab Risalah Muawanahnya mengatakan bahwa mereka para ulama lebih sibuk untuk memikirkan diterimanya amal daripada amal itu sendiri, daripada beramal. Mereka sibuk merenungkan amal yang dia ini bagaimana. Itu harus orang yang betul-betul memperhatikan urusan hatinya. Walikul imrin mana? Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kuantitas dan kualitas. Maksudnya apa? Kuantitas dan kualitas. Ma itu kan umum. Apa saja yang dia niat. Maksudnya kuantitas, orang yang cuma niat minum kopi sekedar kepingin, ya dapatnya cuma kepingin. Tapi kalau dia niat, ini kopi ini, Abdul Haddad tuh punya kebiasaan kalau bangun malam tuh bikin kopi. Tapi bukan kopi manis gini, kopi pahit. Kan apa? Dinikmati kopinya. Beliau kopi itu untuk bangun malam beliau langsung buat kopi. Baca ya koi 116 kalau tidak salah, terus baca ayat kursi dan sebagainya, baru selesai itu baru beliau minum. Baru setelah itu beliau ke kamar mandi supaya lebih fresh dan sebagainya. Nah, kalau kita niat minum kopi ini niat tasyabbuh dengan para solihin, niat supaya kita melek untuk kebaikan, ya likulli imrin ma nawa. Berapa niat? Niat tasyabbuh dengan orang soleh, niat supaya kita melek untuk kebaikan, niat supaya konsentrasi kita lebih dalam ilmu atau murajaah atau apa. Niat. Nah, kuantitas.
Maka likuli menerima bagi setiap orang apa yang dia niatkan, kuantitasnya. Dia cuma dapat 1, 2, 3, ya 3 itu kuantitasnya yang dia dapat. Begitu juga kualitas. Kualitasnya ikhlasnya cuma 70%, ya 70% itu yang dia. Maka walikuli menerima nawa bagi setiap orang apa yang dia niatkan, kualitas maupun kualitas. Kamman wa kaifiyat. Kamiyatan wa kaifiyatan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pasti kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang memang niatnya itu asalnya dorongan dia cuma Allah dan Rasulnya, ya maka hijrahnya pasti nggak kemana-mana, ya pasti kepada Allah. Atau siapa yang niatnya memang dari asal Allah, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan dapati tertulis di sisi Allah hijrahnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana li dunya ila dunia, hijrah ila dunia. Kalau orang yang siapa-siapa yang kanat, yang ada apa hijrahnya man tadi kepada dunia, yusibua, maka akan mendapati siapa man tadi hak akan dunia tadi. Aw imra'atin, atau hijrahnya karena ila imra'atin kepada perempuan. Yankihuha, yang akan menikahi siapa man tadi akan perempuan tadi. Fa hijratu ila maka hijrahnya man tadi ila ma hajar ilaih, kepada apa perkara yang hajaro, yang berhijrah siapa man tadi ilaih kepada perkara itu. Rawal Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jadi siapa yang hijrahnya kepada dunia, ayo ke Madinah. Madinah itu pasarnya rame. Ya. Hijrahnya kepada dunia, ya sudah itu yang dia dapat. Atau hijrah kepada wanita. Sebagian ulama meriwayatkan itu ada muhajir Ummu Qais. Sampai dibilang muhajir Ummu Qais karena dia punya kekasih namanya Ummu Qais di Madinah. Hijrahnya karena kekasihnya tadi. Maka disebut muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Wanita yang akan dia nikahi, ya tasawwaju, dia akan menikahi wanita itu. Fa hijratu ila ma hajar, maka hijrahnya menurut apa yang dia hijrah kepadanya. Ya kan? Hijrahnya itu menurut apa-apa perkara yang dia hijrah kepada, yang dijadikan tujuan hijrahnya, yaitu yang dia dapat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini juga sekaligus mengisyaratkan tentang bahwa niat itu adalah sesuatu yang mendorong orang kepada mengerjakan sesuatu. Ya. Dorongan untuk mengerjakan sesuatu, ya itulah niat. Tidak bisa dibohongi. Kemudian maka sering-sering kita memeriksa niat. Riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, adinu an-nasihatu, agama itu ketulusan. Adinu an-nasihatu, agama itu ketulusan. Di situ terjemah agama itu nasihat bagi siapa? Ya bolehlah. Nasihat itu bagian ini. Kalau saya kok kurang tepat. Yang lebih tepat itu agama itu ketulusan. Ya. So kalau agama itu nasihat, lillah, untuk Allah, masya Allah dinasihati. Nah mungkin. Ya kecuali kalau diartikan memang nasihat dari Allah untuk hambanya, ya bisa. Atau likitabi, tapi nasihat itu ketulusan. Liman ya Rasulullah, ketulusan untuk siapa ya Rasul? Lillah, ketulusan untuk Allah, nasihat untuk Allah. Agama itu ketulusan, ketulusan untuk Allah. Apa ketulusan untuk Allah? Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan, baik syirik besar atau syirik kecil, itu riya. Ya, menyembah hanya kepada Allah, na'budu illa iyyahu. Itu ketulusan pada Allah. Hanya tunduk padanya, hanya minta kepadanya, hanya bergantung padanya, tawakal kepadanya. Itu panjang. Beliau jelaskan di Nasuhaidina, nanti akan dijelaskan sendiri di babnya sendiri. Wali kitabi, ketulusan untuk kitabnya Allah, untuk Al-Quran. Tulus pada Quran, ya beriman pada Quran, mengikuti perintahnya, membaca dia, memahami, mentadaburi. Ya. Wali rasuli, ketulusan untuk Rasulnya Allah. Tadi ketulusan untuk kitabnya Allah, sekarang ketulusan untuk Rasulnya. Tulus kepada Rasulullah SAW, yaitu mencintai beliau, beriman. Yang paling utama jelas beriman pada beliau. Otomatis beriman pada beliau, beriman pada segala apa yang datang melalui beliau, yang beliau bawa. Mengikuti beliau SAW, mencintai beliau SAW, bahkan dari seluruh, idealnya adalah dari seluruh manusia, bahkan daripada dirinya sendiri. Lebih dia cintai. Ya. Dan kalau tidak begitu, maka hati kita sakit. Makanya di surat At-Taubah itu ayat 24, Qul
in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun takhshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu. Kata Allah, kalau ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, kabilah kalian, ashiratukum wa amalun takhshawna, harta yang kalian peroleh, tijaratun takhshawna kasada, perniagaan yang kalian takut rugi, masakinu tardawna, tempat tinggal yang kalian cintai. Kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah. Kalau semua itu kalian cintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya, maka ini tunggu yang tidak enak, tunggulah azab, tunggulah siksa Allah. Fatarabbasu. Artinya, dan Imam Ghazali menjelaskan kalau kita hati itu tugas utamanya adalah ma'rifah, mengenal. Kalau sudah mengenal cinta, mahabbatullah, itu tugas utama hati. Berarti kalau hati tidak bisa menunaikan tugasnya, mata nggak bisa menunaikan tugasnya mata, berarti matanya sakit. Hati tidak bisa menunaikan tugasnya hati, yaitu cinta, ma'rifatullah, mahabbatullah, berarti hati kita sakit. Dan menurut surah At-Taubah 24 tadi, maka hati kita kebanyakan sakit karena kita lebih cinta yang lain daripada Allah dan Rasul SAW. Kemudian wali a'immatil muslimin, ketulusan kepada para imam, para pemimpin kaum muslimin. Siapa pemimpin? Ya ulama, ya umaro. Itu pemimpin. Ada pemimpin politis, ada pemimpin secara agama atau masyarakat. Ulama dan dua-duanya disebut a'immah. Masalahnya dulu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu ya ulama, ya umaro, ya rojo, ya pandito. Katanya orang Jawa, rojo pandito. Ya raja, ya ulama. Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, ini saya coba nukil dari Ihya. Setelah Khulafaur Rasyidin, maka berpisah. Ulamanya, yang umaro belum tentu ulama, kebanyakan tidak jadi ulama. Yang ulama bukan umaro. Maka saat itulah umaro merasakan membutuhkan ulama, sehingga mereka, ini yang saya jelaskan ini ada di Ihya, di Kitabul Ilm. Ya. Maka mengejarlah umaronya mengejar ulama. Ulama dikejar umaro, lari, bukan tambah ngajukan diri, mereka tambah lari. Takut fitnahnya umaro. Ya. Falamatulibu harobu. Ketika mereka dicari, mereka lari. Ketika lari ulamanya, nampaklah di situ izzatul ulama, keperkasaan, kemuliaan para ulama. Orang generasi setelahnya tabiin melihat, oh ulama itu mulia. Ayo kita cari ilmu supaya kita mulia. Hanya generasi setelahnya nyari ilmu supaya. Maka ilmu yang dicari, ilmu yang bisa menganukan lesan, yaitu ilmu jadal, ilmu debat. Mereka meninggalkan ilmu hati sampai terus keropos sampai dihidupkan kembali oleh Imam Hujjatul Islam Ihya'i Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, itu ilmu hati yang ditinggalkan orang. Kemudian jadi agama itu tulus pada Allah, tulus pada Quran, tulus pada Rasul, tulus kepada pemimpin kaum muslimin. Tulus pada ulama gimana? Kalau ulamanya salah jangan diikuti. Itu bentuk tulus pada ulama. Bahkan kalau memang dia mampu ditegur secara adab, ditegur. Ulama ini kayaknya keliru. Umaro begitu juga. Ketulusan pada umaro bagaimana? Itu tadi. Taat pada mereka, ulama dan umaro, selama tidak memerintah kepada maksiat kepada Allah. Itu haknya ulama dan umaro ditaati. Tapi karena mereka juga manusia, ya, mentaati selama tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Mendoakan mereka, semoga ulamanya diperbaiki, umaronya. Emang kadang kita gemes, tapi kalau enggak cuma gemes toh, ya enggak selesai masalahnya. Ya didoakan, kita cuma bisa doa. Ya, apalagi zaman akhir ini. Kemudian wa ammatihim. Terakhir, ketulusan kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin, ketulusan sesama kita muslim. Apa ketulusan sesama muslim? Banyak. Salah satu bentuk yang paling kecil, antum menyingkirkan gangguan dari jalan, itu
sudah menunjukkan antum tulus. Nanti ada orang ke sini nanti, itu berarti antum tulus. Termasuk memberitahu, memberi ilmu, kalau ada membagi ilmu, itu tulus. Tidak rela kalau dia terjerumus pada itu, tulus. Muslim. Ada kitabun alamnau. Ini ada satu kitab yang kami rangkai. Wa jama'na fi, kami telah menyusun fi dalam kitab itu nubatan, beberapa cuplikan-cuplikan minan nasoid diniyah, dari beberapa nasihat-nasihat keagamaan, wal wasoyal imani, dan wasiat-wasiat keimanan, wa qasatna bidzalika naf'a wal intifa. Dan kami tujukan dengan itu, dengan menyusun kitab ini, tujuan kami adalah an-naf'a, memberi manfaat, dan intifa, mengambil manfaat. Beliau memberi manfaat jelas, yang bagi yang baca. Mengambil manfaat artinya dengan beliau nyusun ini berarti beliau menunjuki orang itu dengan harapan beliau juga dapat manfaat, intifa. Wa tazakkura wa tazkira. Tujuannya adalah tazakkur dan tazkir. Tazakkur, mengambil peringatan. Karena ulama kalau nulis, kalau kita bicara ini kan kita juga memperingati diri kita ingat. Kalau kita lagi kadang-kadang kita lupa kita juga. Tazakkur, mengambil peringatan, tazkir, memberi peringatan. Li anfusina, untuk diri kami, wal ikhwanina, saudara kami juga dari muslimin, minal muslimin. Pokoknya ja'alnahu bi ibaratin sahalatin qaribat. Dan sungguh kami telah menjadikan kitab itu dengan ibarat, ya, kalimat-kalimat yang salah, yang mudah, yang qariba, yang dekat kepada pemahaman, alfazin salisatin, dan lafaz-lafaz yang gampang, mafhumatin yang bisa dipahami. Sehingga sebetulnya saya harapannya sebenarnya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, karena kalimat-kalimat di nasoh ini sudah jelas sebetulnya. Hatta yafhamu hal khosu wal amu, sehingga bisa dipahami kitab itu oleh orang yang oleh orang khusus dan orang awam. Min ahli iman wal Islam, dari kalangan orang ahli iman dan Islam. Wasamainu, kami namakan kitab ini kitaban nasoihid diniyati, kitab nasihat-nasihat keagamaan, wal wasoyal imaniyati, wasiat-wasiat dan wasiat-wasiat keimanan. Nas'alullah ta'ala, kami mohon pada Allah ta'ala ayajalu, agar Allah menjadikan kitab ini kholison, murni, ikhlas, liwajil karim, karena ridhonya yang mulia, ridhonya Allah, zat Allah yang mulia, muqarriban, dan kitab ini mendekatkan ila jiwari, kepada sisinya Allah, fi jannatin naim, di surga naim penuh kenikmatan, wa an yu'azziman naf'a bihi, dan semoga Allah memperbesar kemanfaatan dengan kitab ini lana, untuk kita, untuk beliau sendiri, wali kafat ikhwanina, untuk seluruh ikhwanina, saudara-saudara kita, minal mu'minin, di kalangan kaum mukminin. Fa inna waliyudzalik, sebab Allah itu waliyudzalik, penguasa akan hal itu. Allah yang berkuasa untuk membuat kitab ini manfaat semua itu. Wal qadir alaih, dan dia yang maha kuasa atasnya. Wa hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik pemelihara. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang dapat memberi aku taufik, pertolongan untuk melakukan ketaatan kecuali billah, dari Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku berserah diri, dan hanya kepadanya aku kembali. Dan itu kutipan dari surat Al-Hud ayat 88, wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan itu taufik dalam makna pertolongan untuk melakukan ketaatan itu cuma satu di Quran, yaitu di surat Hud ayat 88 tadi yang dikutip oleh beliau, wa taufiqi illa billah. Taufik itu dorongan untuk melakukan ketaatan. Sehingga ini menunjukkan betapa mahalnya taufik, sehingga di Quran cuma disebut satu kali. Taufik yang bermakna dorongan ketaatan. Hidayah banyak. Makanya orang kadang tahu hidayah, tahu ini benar, tapi nggak punya kekuatan untuk melakukan, berarti belum ada taufik. Taufik itu mahal, sehingga cuma disebut sekali di Quran. Menurut Muhammad taufik illa billah alaihi tawakkaltu. Dan menurut hanya Allah yang bisa memberi kita taufik, hanya kepada kita tawakal, hanya kepada dia kita kembali. Wallahu alam. Lain, itu taufiq itu kesesuaian. Bukan maknanya bukan ketaatan, bukan khalqu qudrati ta'ah. Coba cek nanti. Bukan maknanya taufik yang mana khalqu qudrati ta'ah cuma satu. Iya. Ada in urida ila ihsana wa taufiqo. Itu kita cuma bermaksud untuk memberi ihsan, berbuat baik, dan taufik, berbuat sesuatu yang sesuai dengan kebaikan. Ya. Bukan taufik maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, iya.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah babin sallallahu alaihi wa sallam ajmain. Siapa namanya? Ya. Allahumma hafaz waladaha. Ana khususan liman talaba Syarifah Nabila binti Umar. Allahumma hafaz waladaha ma dama fi batniha wa ashfi ma ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta syafi la shifa la shifauka shifaan wa saqman wa la alaman. Allahumma sawwiru fi batniha suratan hasanatan jamilatan tsabbit qalbaha imanan bika wa imanan bi rasulik. Allahumma khrij min batniha waqta wiladatiha sahlan wa saliman fi dunya wal akhirah. Taqabbal du'ana wa taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fadhil walad alladhi akhrajna min alamil dhulam ila alamin nur waj'al sahihan kamilan aqilan latifan. Allahumma ja'al syahidan wa mubarakan wa aliman wa hafizan min kalamikal maknun kitabikal mahfuz wa tawil umruhu wa sahih jasadah wa afsih lisana liqiraatil Qur'an wa hadith majal sabiran min al-marad wa asqam wa atash bi barakat nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya'il mursalin wa barakatil muqarrabin wa syuhada'il awliya al-badril salihin wa barakati sanal muhajir Muhammad bin Isa barakati fakir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi barakati sultanil awliya Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani barakati Syekh Fakhrul Wujud Syekh Abdul Salim bin Salim wa Allah malaka sallallahu alaihi wa sallam alaihi wasallam taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana aliman ghafura wa yumsiku as-samaa an taqwa al-ardi illa bi idhnihi inna Allah bin-nasi la-ra'ufur rahim. Allahu hafizun ma fi batni hadhihi al-hamil. Allahumma itum bil ardi Allahumma itum bis samawati ya Allah walladhi amsaka as-samaa أمسك ما في بطن هذه العامل ربطنا على قلوبهم قوم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها لقد كنا شططا فضربنا على ذلك في الكهف سنين عددا ويحفظون من أمر الله يمينا وشمالا من شر طوارق الليل والنهار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ولبثوا في كهفهم 300 سنة تزداد الساعة ربي هب لي ملكا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق ويعقوب قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم والحكيم العليم. بهذه الآية المباركة بالدعوات قل إني أصلي حضرة النبي الفاتحة. Terusan Al-Fatihah berkekuatan saya punya saudari hamil 4 bulan. Oleh karena itu nanti insya Allah